Gimana ceritanya, Pak? Awal mulanya capek banget pulang kerja. Duh, haus lagi. Bibir kering dah nih. Tapi males ininya ya. Tapi males ngambilnya. Aduh, capek. Aduh. Kok jadi burung gini? Semoga kamu nggak apa-apa ya, Pak. Bisa sambil ngobrol aja gak? Iya, sambil ngobrol lagi. Enak. Seru ya, Pak, sinetronnya? Iya seru banget itu. Tapi kebelet gini, wah ini pengen ke WC dulu bentar ya. Oh, oke. Mah, abis kencing nanti kita ke puskesmas ya. Agak gak enak badan nih bapak nih. Waktu itu ibu udah panik banget. Pokoknya yang ibu pikirin tuh cuma bawa bapak ke puskesmas tempat ibu kerja aja. Selamat sore, Bapak dan Ibu Jaki. Ini hasil pengecekan gula darah sewaktu Pak Jaki, dan hasilnya udah sangat tinggi ya. Itu udah sampai 400 mg per desiliter. Itu normalnya sih di bawah 126 mg per desiliter. 126 sampai 200 itu sudah tergolong tinggi. Maka dari itu saya melakukan tes HbA1c dan hasilnya juga sama, tinggi, itu di 10%, yang normalnya di bawah 5,7%. Jadi hasil kesimpulan dari tes lab ini, Bapak Jaki didiagnosis diabetes mellitus tipe 2. Jadi Bapak harus mengontrol diabetes mellitus ini agar tidak komplikasi lagi, Pak. Caranya gimana? Ya pertama, Bapak harus kontrol diet Bapak. Bapak dietnya tuh harus seimbang ya, dari karbohidrat kompleks, proteinnya yang baik, lemak jahatnya dikurangin, sayuran dan buah-buahannya juga harus dibanyakin juga, Pak. Terus juga jadwalnya juga harus tetap dari jam sekian ke jam sekian agar gula darah Bapak itu tidak meningkat secara tinggi. Terus juga Bapak harus olahraganya yang gak berat-berat amat ya, jalan aja atau senam kaki. Terus juga obatnya nanti diminumnya Pak, agar gula darahnya tetap normal. Gitu Pak Jaki. Susah banget waktu itu Bapak dikasih taunya, benar-benar susah banget diaturnya. Ibu aja kesel sama Bapak. Ya maaf belum sadar waktu itu. Satu lah. Wah, bukan lagi. Wah, mantep banget deh. Pak, minum obat dulu. Aduh. Wah, Banyak ini sih.
Gak mau Bapak. Aduh, makan obat-obat ini teh ngerusak ginjal. Bener, makan obat terus-terusan. Bapak tuh tahu nggak sih, ibu tuh dulu perawat, ibu tuh tahu efek dari pola nggak sehat Bapak kayak gini tuh gimana. Bapak inget kan dokter bilang apa? Bohong itu mah udah. Bapak tuh diabetes mellitus tipe 2. Ah, Justru kalau Bapak nggak minum obat tuh ginjal Bapak tuh baru rusak. udahlah, gak usah ini minum obat. Pak, kenapa? Jadi penyesalan besar lah ya buat Bapak. Gula darah Bapak Jaki itu tinggi sekali gitu. Naik dari 400 miligram per desiliter, sekarang sudah sampai 500 miligram per desiliter. Itu udah jauh di atas. Pak, Bapak udah sadar? Udah Bu, maafin Bapak ya. Bapak, Bapak stop. Iya, Bapak bisa dengar saya? iya, bisa. Pak, berdasarkan hasil pemeriksaan gula darah sewaktu, gula darah Bapak itu sangat tinggi, di mana normalnya itu di bawah 126 mg per desiliter. Nah, ketika sudah mencapai 126 sampai 200 itu sudah termasuk tinggi. Saya melihat catatan Bapak kemarin terakhir berkunjung ke puskesmas saja sudah 400 mg per desiliter. Sekarang sudah naik menjadi 500 mg per desiliter. Akhirnya, tadi saya membuat keputusan untuk memberikan tes HbA1c kepada Bapak untuk memeriksa gula darah Bapak 3 bulan kemarin. Nah, normalnya itu di 5,7% Pak, sementara Bapak sudah mencapai 15%, dan itu artinya sudah tinggi sekali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bapak itu terdiagnosa diabetes mellitus tipe 2. Pak, ketika Bapak makan nih, karbohidrat, protein, lemak, semua itu tuh di dalam tubuh akan dirubah menjadi sumber energi. Misal Bapak makan karbohidrat, nasi atau kentang. Nah, tubuh akan dirubah menjadi glukosa Nah, setelah itu, glukosa tersebut membutuhkan hormon-hormon atau sistem bantuan lain, yaitu insulin. Nah, insulin ini membantu glukosa agar masuk ke dalam darah untuk menghasilkan energi bagi tubuh Bapak. Tadi istri Bapak, Ibu Mutia sudah menceritakan banyak sekali kebiasaan Bapak makan makanan yang manis seperti donat, minuman bersoda, dan makanan-makanan tidak sehat lainnya. Nah, itu tuh memproduksi banyak sekali gula, Pak. Nah, ketika kita memproduksi banyak sekali gula atau glukosa di dalam tubuh kita, maka harus banyak juga nih insulin yang perlu dikeluarkan oleh tubuh. Nah, insulin itu diproduksi oleh organ pankreas. Ketika gula yang menumpuk atau glukosa yang menumpuk di dalam tubuh kita, maka pankreas itu bekerja lebih keras untuk menghasilkan insulin-insulin yang dapat menyalurkan glukosa-glukosa yang ada di dalam tubuh untuk menjadikan dia sebagai energi tubuh kita. Nah, ketika insulinnya itu tidak bisa memenuhi atau tidak sebanding dengan glukosanya, maka glukosa-glukosa yang ada di dalam tubuh akan menetap, menyebabkan diabetes itu sendiri. Ini bahaya Pak kalau dibiarin terus, bisa komplikasi kemana-mana. Saraf kena, ginjal kena, mata bisa kena, jantung juga sama. Apalagi kalau misalkan luka, itu tuh suka lama Pak sembuhnya. Selain tes HbA1c tadi, saya juga telah memeriksa atau memberikan tes ureum dan kreatinin untuk memeriksa ginjal Bapak. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa di tes ureum, Bapak menghasilkan 70,2 mg per desiliter, sementara normalnya itu 8 sampai 24 mg per desiliter. Untuk kreatinin Bapak itu ada di angka 5 mg per desiliter, sementara normalnya itu ada di 1,2 mg per desiliter. Nah, itu dari angka-angka tersebut Bapak juga bisa menyimpulkan bahwa angka Bapak itu sangat tinggi dari angka normal. Maka dari situ saya sudah memberikan diagnosa bahwa ginjal Bapak sudah terkena atau sudah ada gangguan pada ginjal Bapak. Selain dari 3 tes yang telah tadi saya paparkan kepada Bapak, saya juga telah mengambil sampel dari urin Bapak. Nah, melalui tes asam urat serum, ternyata hasilnya Bapak itu tinggi di 8 mg per desiliter. Maka dapat dikatakan bahwa tubuh Bapak sekarang sudah terdapat asam urat.
saya mulai dari mana ya? Pertama nih ya Pak, Bapak jangan memutuskan pengobatan secara sepihak. Terus jangan lupa minum obat anti diabetes untuk membantu tubuh Bapak mengontrol gula darah Bapak. Nah, selain dari obat, diabetes mellitus tipe 2 ini juga bisa dibantu dikontrol dalam pola hidup sehat, seperti makanan sehat, olahraga, dan lain-lain. Untuk makanannya jangan lupa pakai protein sama karbohidrat yang kompleks ya Pak, seperti jagung, kentang. Nanti saya buatkan beberapa makanan yang harus Bapak makan. Lalu jangan lupa makan yang teratur. Nanti saya juga buatkan jadwal makan untuk Bapak. Setelah itu yang tadi saya sebutkan olahraga ya Pak, yang ringan-ringan aja, jangan yang berat-berat kayak kardio, misalnya jalan kaki. Dan yang terakhir jangan lupa cek gula darah secara berkala, yang rutin ya Pak ya, itu jangan sampai lupa. Oke, gimana Pak? Sepakat untuk berubah? Buat orang-orang yang sehat, jaga kesehatan kalian, bersyukur udah dikasih sehat. Karena kalau udah sakit tuh beneran deh nyesel. Dulu saya gak punya riwayat asam urat dan gagal ginjal. Tapi udah kena diabetes, saya jadi punya riwayat asam urat dan gagal ginjal. Terus untuk orang yang saat ini terkena atau didiagnosis diabetes mellitus tipe 2 seperti saya, jangan ya, ingat omongan saya, jangan memberhentikan pengobatan di tengah jalan. Karena beneran nyesel, bisa komplikasi kemana-mana. Terus obat anti diabetes juga berfungsi untuk mengontrol gula darah gitu. Jadi benar-benar ngebantu. Jadi yuk sayangin tubuh kalian gitu. Masa yang sayang gitu ya sama cerewet gitu dan peduli ke tubuh kalian tuh malah orang lain, bukan diri kalian sendiri. Makanya jaga kehidupan kalian deh. Ingat, lakuin pengobatan yang tepat dan teratur. Bapak Jaki kabarnya bagaimana? Udah sehat? Sudah Pak. Sudah, alhamdulillah. Mohon maaf ya dokter Cinta hari ini nggak bisa ngecek Bapak, diganti sama saya dulu ya. Iya Pak, gak apa-apa Pak. Nah, jadi ini Pak Jaki, ini hasil HbA1c sama gula darah sewaktunya. Alhamdulillah lebih baik dari yang kemarin-kemarinnya. Jadi pertahankan ya Pak ya, jangan sampai gula darahnya naik lagi gitu. Saya resepkan obatnya untuk obat anti diabetes. Bapak minum juga ya secara rutin gitu biar gula darahnya tetap normal. Baik ya Pak Jaki.